Tentang carbon capture dan kemudian carbon storage ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri. Lokasi ini dulu adalah hutan yang lebat. Kini lebih dari 600 hektar telah dibabat dan berubah menjadi ladang singkong yang gagal. Food estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan, di mana implementatornya adalah PT Agrinas, yang dimana di dalam laporan Greenpeace Indonesia, kepemilikan saham utama dalam PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKTP namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKTP dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan, silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak? Nah, itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi buat naskah akademik, kita diskusikan. Nah, itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Namanya saja ngeyel, tidak bakal paham maunya apa. Begitu kira-kira satu potret yang saya ambil dari debat Cawapres kemarin. Gibran bertanya tentang apa regulasi carbon capture and storage kepada Mahfud MD. Singkat sih, tapi efek dibaliknya itu besar. Mulai dari yang tidak sesuai konteks, coba diteliti. Debat kedua ini tema besarnya tentang ekonomi.
Tapi kenapa pertanyaannya melenceng tentang karbon yang diinggriskan oleh Gibran itu? Karena pertanyaannya tentang regulasinya, otomatis Mahfud MD menjawab soal mekanisme pembuatan peraturan tersebut sesuai dengan menentukan apa masalah utamanya terlebih dahulu. Namun calon wakil presiden 02 itu tidak puas dan kembali melayangkan pertanyaannya tentang apa regulasi karbon. Sontak itu yang membuat saya terheran-heran. Hingga Profesor Mahfud kembali menjelaskan dengan tandas. Yang ditanyakan Gibran itu apa regulasinya? Maka Prof. Mahfud menjawab mekanisme awal disertai penjelasannya. Dari menentukan masalah utama yang dalam bentuk naskah akademik, baru dibahas bersama dengan pihak lain untuk memasukkan hal apa saja isi peraturan itu. Gibran tidak puas, jelas karena dia sendiri yang blunder. Yang dia maksud sebenarnya adalah menanyakan tentang solusi dari problem karbon tadi. Tetapi di kesempatan kedua saat dia memaki Prof. Mahfud tidak menjawab pertanyaannya, Gibran tidak memperbaiki pertanyaannya. Beda jawaban loh jika pertanyaannya apa solusi dari masalah carbon capture and storage dan apa regulasi carbon capture and storage. Yang ditanyakan Gibran tentang regulasi, bukan solusi. Semakin paham jikalau komunikasinya tidak begitu bagus. Pantas jika selama kepemimpinannya di Solo, pejabat daerah di sekitarnya menilai Gibran kurang ngomong. Salah satunya karena komunikasi yang kurang lugas dan kurang intimidatif dengan barisan investor nakal dan oknum-oknum lain yang merugikan. Yang diminta itu pemimpin tegas, tapi bukan sadis seperti diktator dan doyan dengan kekerasan. Gibran jauh dalam kriteria itu. Sekalipun posisinya sebagai wakil, bukan berarti ketegasan itu tidak diwajibkan untuknya. Saya tidak melihat sisi Gibran yang dieluh-eluhkan penggemarnya. Karena penampilannya penuh kearogansian. Sampai-sampai banyak pakar ekspresi ikut menganalisi ekspresinya yang memang membuat publik penasaran. Karena overconfident, dia juga jauh dari pembahasan. Pertanyaan yang keluar dari mulutnya tidak sesuai dengan maksudnya sehingga blunder sendiri. Pun saat menanggapi pertanyaan lawannya, dia juga tidak menjawab sesuai konteksnya. Tidak heran jika keblunderan Gibran itu yang membuat sentimen negatifnya ketinggi kedua setelah Caimin. Gaya bicara Gibran yang tidak mencerminkan anak muda, yang sopan dan santun, itu juga menjadi penilaian publik. Oke, katakan tindak tanduknya mengatupkan tangan dan menunduk bisa menarik simpati siapapun yang memandangnya. Tapi sekali lagi, itu hanya berfungsi sebagai sampul. Jika melihat ucapannya yang menohok, kasar, ditambah dengan ekspresi yang mungkin jika Prabowo adalah lawannya, sudah menaikkan kadar emosinya. Di media sudah tersebar bagaimana penilaian mereka terhadap Gibran Raka Buming Raka. Saat momen Prof. Mahfud memaparkan tentang diplomasi muda sampai ke regulasi karbon, bahkan di lain kesempatan juga ekspresinya jauh dari keetisan seorang cawapres. Biarkan air mengalir, tidak ada yang tahu bukan ketulusan seseorang. Tapi ingat, gerak-gerik dan raut wajah seseorang itu sudah lebih dari cukup menggambarkan yang sesungguhnya.
Prof. Mahfud jauh dari kesombongan apalagi arogansi. Karena pedomannya kita semua sama. Sama-sama rakyat Indonesia. Sama-sama manusia yang membawa dan menjalankan takdir. Tidak perlu sombong, apalagi arogan. Untuk apa? Sama sekali tidak menguntungkan. Hanya membuat kita jauh dari Tuhan dan saudara di samping kiri kanan kita, depan belakang kita. Maka bersikap biasa-biasa saja, tidak perlu berlebihan. Walaupun pengalaman banyak dikantonginya, bukan berarti dia egois. Keluarkan saja secukupnya, tidak perlu over hingga nampak norak. Ya, yang berpengalaman memang jauh matang dan dewasa menyikapi keadaan. Tenang, berujung pada menguasai situasi untuk terus menghadirkan solusi bagi perkara yang sedang dihadapi rakyat. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.